Shalom kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hari ini. Kita masih boleh hidup, kita masih boleh bernafas untuk menikmati hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh mendengar dan belajar firman Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Pimpinlah setiap pribadi kami yang mendengar, buka hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat untuk mendalami firman-Mu. Dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami siap mendengar firman-Mu, berbicara di tengah kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah ibadah minggu hari ini adalah pemeliharaan Allah di masa pandemik bahagian yang kedua. Saudara, khotbah ini adalah kesinambungan daripada khotbah minggu lalu. Nah, tujuan daripada khotbah ini adalah untuk mengingatkan kita atau menghiburkan kita bahwa di tengah-tengah krisis dunia Allah tetap ada. Dan Allah ada bersama kita untuk memelihara hidup kita. Oleh itu saudara, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mengeluh. Marilah kita melihat pemeliharaan Allah di bahagian yang kedua ini. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-7 hingga ke-9. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Elia mendapat perintah daripada Allah untuk pergi ke Sarfat setelah sungai Kerit sudah menjadi kering. Dan Allah berkata, di sana aku akan memberikan engkau makan melalui seorang janda. Inilah bentuk pemeliharaan Tuhan. Ternyata agak lama juga Elia berada di tepi sungai Kerit itu, sehingga dikatakan bahwa sungai itu sudah menjadi kering. Kemungkinan Elia berada di tepi sungai itu dalam 1 atau 2 bulan, bahkan mungkin lebih. Nah, di situ Allah tetap memelihara Elia. Kemudian dikatakan bahwa di Sarfat juga Allah sudah menyediakan pertolongan di sana, di mana dia menggunakan atau memakai seorang janda untuk memberikan Elia makan. Saudara, perhatikan dimanapun Anda berada, pemeliharaan Tuhan itu sentiasa ada. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Saudara, apa yang menariknya di dalam bahagian ini adalah Allah tidak mengutus Elia kepada para bangsawan atau kepada orang-orang kaya untuk menolong atau memelihara dia. Tetapi Allah mengutus Elia kepada orang yang sama-sama juga mengalami krisis, yaitu seorang janda. Orang yang sebenarnya lebih memerlukan perhatian. Perhatikan saudara, status janda pada waktu itu sangat tidak dilindungi dan mudah dilukai. Dia hidup sebatang kara dan dia harus berjuang di dalam hidupnya untuk menampung kehidupannya. Sebab itu saudara, dikatakan bahwa di dalam cerita ini, hidup janda ini susah dan miskin sehingga mengalami kekurangan makanan. Tambahan lagi, ia harus menanggung anaknya. Saudara, seperti tidak masuk akal cara pertolongan Tuhan. Mula-mula ia menggunakan gagak, burung gagak yang najis atau haram menurut hukum Musa. Kemudian Allah menggunakan seorang janda untuk memberi pertolongan kepada Elia. Saudara, selalunya cara Allah bekerja itu di luar jangkaan kita.
Tetapi inilah letaknya misteri dan kedaulatan Allah. Dan ini juga mengajarkan kita supaya jangan membatasi Allah dengan konsep pikiran kita yang terbatas. Nah, Allah dapat memakai apapun dan siapapun untuk memberkati dan untuk memelihara hidupmu. Saudara, apa yang menarik juga di dalam kisah ini adalah sebuah tindakan iman yang sederhana membawa ia mengalami mukjizat daripada Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-10 hingga 16. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, janda itu beriman kepada firman yang dikatakan oleh Elia. Dan dia bukan saja beriman, dia bukan saja percaya, tetapi dia melakukannya. Dia berani meletakkan kepercayaannya kepada firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia. Walaupun pada waktu itu mungkin saja dia masih banyak persoalan-persoalan di dalam hati dan pikiran dia. Tetapi saudara, ia mengambil langkah iman untuk percaya kepada firman Tuhan. Dan dia mengambil langkah untuk mau taat dulu kepada firman Tuhan. Perhatikan saudara apa yang berlaku di ayat yang ke-16. Iman yang sederhana itu membawa ia mengalami mukjizat daripada Tuhan. Di mana dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, roti terakhir menjadi roti tidak berakhir. Saudara, sungguh luar biasa. Bayangkan jika janda ini tidak percaya apa yang dikatakan oleh Elia, maka dia tidak mengalami mukjizat daripada Tuhan. Nah, hal ini mengajar kita saudara hari ini di masa pandemik ini untuk mengambil langkah iman, yaitu jangan membatasi Allah di masa-masa sukar.
Ambillah keputusan untuk beriman dulu sebelum membuat kesimpulan bahwa semuanya mustahil. Kita mungkin tidak melihat penyelesaian sebelum kita mengambil langkah iman yang pertama. Saudara, oleh itu percaya dulu, taat dulu. Maka pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu Anda akan lihat kemudian. Seperti janda ini, saudara, dia tidak melihat penyelesaian di hadapan jika dia beri roti itu kepada Elia. Mungkin saja ia akan mati karena kehabisan makanan. Tetapi ia mengambil langkah iman. Ia mau percaya dulu. Ia mau taat dulu kepada apa yang dikatakan oleh Elia. Dan dia melakukan itu. Saudara, janda itu melakukan atau beriman dulu walaupun belum melihat penyelesaian. Dan kemudian dikatakan bahwa tepung dan minyak itu tidak menjadi kering sehingga ia terus dapat membuat roti. Saudara, hal ini sangat luar biasa. Berimanlah bahwa Tuhan akan memelihara hidupmu di masa-masa krisis. Sambil itu, lakukanlah bahagianmu. Bekerjalah dengan semampumu, maka engkau akan mendapat upah sepadan dengan usahamu. Itulah berkatmu. Dan syukurilah itu. Walaupun itu kecil atau sedikit, tetapi itu tidak akan berakhir. Oleh itu, saudara, jangan kita meragui Allah di tengah-tengah masa sukar. Karena itu sama halnya kita sedang membatasi Allah yang mampu menolong hidupmu. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan krisis hari ini, Tuhan juga mau kita menjadi berkat bagi sesama kita. Perhatikan saudara, janda ini di dalam kekurangannya, ia tidak punya apa-apa, melainkan hanya memiliki segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan ia hanya dapat membuat makanan sekali saja, kemudian dia akan mati karena tidak ada lagi makanan. Sungguh kasihan sekali, saudara. Tetapi dia rela memberi kepada Elia makanan itu karena dia beriman akan pertolongan Tuhan melalui apa yang dikatakan oleh Elia. Saudara, di dalam keadaan krisis hari ini, Tuhan mau memakai kita menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Perhatikan orang-orang di sekitarmu, jiranmu, dan keluargamu. Tolonglah mereka semampumu. Walaupun itu tidak banyak, bantulah mereka. Paling tidak itu dapat mengurangkan beban mereka, atau paling tidak itu dapat mengenyangkan perut mereka. Jadi, pertolongan itu, saudara, tidak selalunya atau tidak semestinya berbentuk uang. Tetapi kendaraanmu, masamu, tenagamu, itu juga, saudara, Anda boleh guna untuk menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Saudara, mungkin hari ini Andalah orang yang Tuhan mau pakai untuk mencukupi keperluan orang lain, untuk menghibur mereka, dan untuk menguatkan mereka. Apakah Anda siap? Saudara, Tuhan mau kita belajar saling prihatin di tengah-tengah krisis dunia hari ini. Jangan hidup pentingkan diri sendiri, tetapi ikutlah teladan Yesus Kristus. Yesus rela memberi hidupnya kepada kita supaya hari ini kita boleh hidup. Sebab itu, saudara, jangan menuntut balasan jika engkau menolong orang lain. Justru itu, banggalah di hadapan Tuhan. Jangan bangga di hadapan manusia, tetapi banggalah di hadapan Tuhan. Karena engkau sudah melakukan kehendak Bapa di sorga, yaitu engkau menjadi jiran bagi sesamamu manusia. Saudara, kadang kita ini cenderung hidup pentingkan diri sendiri. Kita seolah-olah menutup mata kita. Kita seolah-olah menutup telinga kita. Kita seolah-olah menutup hati kita terhadap jiran, orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri yang sedang memerlukan pertolongan. Walaupun kita tahu mereka perlu pertolongan, tetapi kita tidak menolong mereka.
Tetapi saudara, lihatlah apa yang berlaku pada janda itu. Ketika ia mau memberi di dalam kekurangannya dan dia percaya kepada Tuhan, roti yang terakhir itu tidak menjadi berakhir. Roti yang terakhir menjadi roti yang tidak berakhir. Saya sangat suka kalimat ini saudara. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Saudara, iman janda itu adalah jika aku mengutamakan keperluan orang lain, jika aku mengutamakan kepentingan orang lain dan aku percaya kepada pemeliharaan Allah, maka Tuhan tidak akan mengabaikan aku, malah Tuhan akan mencukupi aku. Ini iman dia saudara. Dan apa yang berlaku sungguh nyata bahwa Tuhan memelihara hidup janda itu sehingga minyak dan tepung itu tidak habis, sehingga ia tetap dapat masih membuat roti untuk ia meneruskan kehidupannya. Luar biasa saudara. Sebab itu jangan takut memberi atau jangan takut menolong orang lain di masa-masa krisis. Jangan engkau merasa rugi jika engkau menolong orang lain. Karena saudara, percayalah, orang yang murah hati, orang yang rela menolong orang lain, yang suka menolong orang lain, tidak akan pernah dirugikan oleh Tuhan. Maka ia akan mengalami berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidupnya. Mengapa saudara? Karena ia selalu membuka tangannya untuk memberi, untuk rela memberi kepada orang lain. Dan tangan yang terbuka ini saudara akan terus diisi berkat oleh Tuhan. Tetapi saudara, orang yang menggenggam tangannya, orang yang menyimpan berkat itu sendiri dalam hidupnya, walaupun dia mampu untuk menolong orang lain, tetapi dia simpan sendiri, orang itu saudara tidak akan dapat lagi menerima berkat daripada Tuhan yang dia mau berikan kepadanya. Kenapa? Karena dia menggenggam tangan dia, menutup tangannya. Tetapi saudara, orang yang terbuka tangannya, yang rela, yang suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan itu dia lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan tangan yang menadap ke atas ini, yang terbuka ini akan diisi oleh Tuhan dengan berkat-berkatnya yang tidak akan pernah kekurangan. Sebab itu saudara, jangan takut atau jangan merasa rugi memberi pertolongan kepada orang lain saat-saat masa sukar. Percayalah saudara, ketika engkau memberi, engkau akan menuai apa yang kau tabur. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beriman kepada Allah di tengah-tengah masa krisis ini, bahwa dia tetap memelihara hidup kita. Dan lakukanlah bahagianmu apa yang kau perlu lakukan. Dan saudara, mari kita menjadi berkat bagi sesama kita saat-saat masa-masa yang sukar ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang selalu memberkati hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berikanlah kami iman untuk kami terus dapat mempercayai dan mengimani Engkau di dalam masa-masa sukar hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa ada, yang mau menolong hidup kami. Dan berikanlah kami juga hati yang mau mengasihi orang-orang di sekitar kami, berkongsi berkat bagi mereka, dan memberikan pertolongan semampu yang kami boleh. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.